Video kali ini kita akan belajar tentang muatan formal. Dalam bahasa Inggris disebut juga formal charge. Apa itu muatan formal? Mari kita bahas. Muatan formal adalah muatan suatu atom dalam molekul atau ion poliatomik. Nah, muatan ini digunakan berikatan dan dibagi rata di antara atom-atom yang berikatan itu. Rumus untuk menghitung muatan formal adalah MF atau muatan formal sama dengan elektron valensi dikurangi dengan setengah jumlah elektron yang berikatan dikurangi dengan jumlah elektron yang bebas atau yang tidak berikatan. MF-nya muatan formal, EV adalah elektron valensi, sigma EI adalah jumlah elektron ikatan, sigma EB adalah jumlah elektron bebas. Rumus ini kadang boleh juga dilihat di beberapa sumber adalah MF sama dengan EV dikurang sigma ikatan dikurang sigma elektron bebas. Sigma I ini adalah jumlah ikatan di sekitar atom. Mari kita lihat contoh 1. Nomor atom H dan O berturut-turut 1 dan 8. Struktur Lewis H dan O digambarkan sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, berapakah muatan formal H dan O dalam struktur di atas? Mari kita jawabkan. Struktur H2O digambarkan dengan satu ikatan tunggal kiri kanan, kemudian ada elektron bebas atas dan bawah. Jadi warna tanda panah biru ini menyatakan ada elektron bebas, dan garis hitam ini ditunjukkan oleh adanya elektron ikatan. Nah, kita masukkan ke rumus muatan formal, elektron valensi dikurang setengah sigma elektron ikatan dikurang sigma elektron bebas. Maka muatan formal H sama dengan elektron valensi H, ingat 1, dikurang setengah dari 2 elektron ikatan si H. Di sini antara yang berikatan H dengan O ada 2 elektron ikatan, maka setengah dari 2 dikurang yang bebas. H itu tidak mempunyai elektron bebas, maka elektron bebasnya 0. Maka hasilnya adalah 0. Untuk muatan formal O, elektron valensinya 6 dikurang setengah dari 4 di sini adalah 1O ini mempunyai elektron ikatan di sekitarnya adalah 4. Kiri 2, di kanan juga ada 2 di sini. Maka juga muatan formal O sama dengan 0. Contoh kedua, misalkan dia adalah berapakah muatan formal karbon dalam struktur berikut. Nah, kita melihat kalau strukturnya adalah HCH, maka kita buktikan jawabannya adalah C. Muatan formal sama dengan elektron valensi dikurang setengah sigma elektron ikatan dikurang sigma elektron bebas. Muatan formal karbon adalah 4. 4 ini adalah elektron valensi si karbon dikurang setengah dari 4. Kita melihat karbon ini ada 2 garis. 2 garis itu berarti ada 4 elektron ikatan. Kemudian ada 2 titik di sini, itu berarti bahwa elektron valensi elektron bebas di karbon ini ada 2. Maka kalau kita hitung sama dengan 0. Contoh ketiga, berapakah muatan formal dari oksigen dalam struktur ini? Sebagai catatan, ikatan rangkap dihitung mengandung 4 elektron ikatan. Jadi ikatan rangkap ini berarti ada 4 elektron ikatan. Nah, ini jawabannya A. Mari kita buktikan. Muatan formal untuk si oksigen sama, elektron valensinya adalah 6 dikurang setengah dari 6. 6 di sini adalah rangkap 2 ada 4 elektron, ikatan tunggal ada 2 elektron. Berarti totalnya 6 elektron ikatan dikurang 2. 2 ini adalah yang bebas, yang dot, yang tidak dipakai. Maka kalau dihitung sama dengan positif 1. Nah, beberapa hal penting terkait muatan formal. Yang pertama, muatan formal itu bisa digunakan untuk menentukan struktur yang lebih stabil. Kemudian, kalau terdapat beberapa struktur yang mungkin, maka struktur dengan muatan formal yang terkecil itu lebih disukai atau kita pilih. Bila terdapat lebih dari satu struktur Lewis yang mungkin,
maka muatan formal dapat membantu untuk memilih struktur yang lebih disukai. Nah, beberapa petunjuk. Pertama, kalau molekulnya netral, maka struktur Lewis tanpa muatan formal atau muatan formalnya nanti yang bernilai 0 itu adalah yang lebih disukai dibandingkan dengan struktur yang mempunyai muatan formal 1, 2, atau seterusnya. Struktur Lewis dengan muatan formal yang besar, misalnya 2 positif, 3 positif, atau ada juga 2 minus, 3 minus, atau yang lain, itu kurang disukai dibandingkan dengan struktur dengan muatan formal yang kecil, misalnya 0 atau minus 1. Untuk struktur dengan distribusi muatan formal yang serupa, maka struktur dengan muatan negatifnya berada pada atom yang lebih elektronegatif itu lebih disukai. Misalnya nanti ada Cn-, maka yang lebih tepat adalah bila muatan formal N negatif, karena N lebih elektronegatif dibandingkan dengan karbon. Mari kita lihat contoh untuk bagian ini. Nah, manakah struktur H2SO4 berikut yang lebih tepat, yang lebih disukai? Apakah strukturnya HOSO, semua ikatan tunggal, kemudian ada lagi struktur H2SO4 dengan S berikatan dengan O, ada rangkap 2. Oke, ini A, B, C, D itu adalah untuk membedakan O yang terikat dengan S atau O yang terikat dengan S dan H. Kalau kita hitung muatan formal untuk struktur A, untuk muatan formal S, elektron valensinya 6 dikurang setengah dari 8. 8 ini dari jumlah elektron yang berikatan sekitaran S, maka 8. Elektron bebasnya 0, maka hasilnya adalah 2. Kalau kita hitung muatan formal untuk O pada posisi A dan C, maka O elektron valensinya 6 dikurang setengah dari 2. Karena ini elektronnya ada 2, dikurangi dengan 6. Oke. L6 ini adalah elektron bebasnya untuk di A dan di C, maka hasilnya adalah minus 1. Kemudian muatan formal O pada B dan H, B dan D. Pada struktur B dan D itu sama posisi bentuknya, maka 6 elektron valensi dikurang setengah dari 4. 4 ini adalah elektron yang berikatannya, karena ada garis 1 berarti 4, maka nilainya adalah 0. Untuk struktur B, muatan formal si S adalah 6 dikurang setengah dari 12, karena S ini mempunyai 2 rangkap ke atas, 2 rangkap ke atas, ke bawah, kemudian ke kiri dan ke kanan, maka itu total elektronnya adalah 12 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 0. Kalau kita mencari muatan formal O pada posisi A dan C, nilainya adalah 6, elektron valensinya dikurang setengah dari 4. Karena elektronnya di sini ada 4, maka dikurangi 4, dan yang bebasnya juga 4. Dotnya ada 4, sama dengan 0. Kita hitung muatan formal untuk O pada posisi B dan D. B dan D itu sama jenisnya, ya. Maka elektron valensinya 6 dikurang setengah dari 4. Oke, maka dia sama juga dengan 0. Nah, dari sini maka diambil kesimpulan struktur B lebih disukai atau lebih benar karena H2SO4 merupakan senyawa netral yang tidak bermuatan atau muatan formalnya bernilai 0. Contoh nomor 5, ion tiosianat dapat digambarkan dengan 3 bentuk. Bentuk pertama adalah NCS dengan S-nya ada 6 elektron bebasnya. Kita hitung dulu muatan formalnya untuk si S. 6 elektron valensi dikurang 6 yang bebas, ini yang bebas ya, dikurang setengah dari yang berikatan. Elektron ikatannya 2, maka minus 1. Untuk si karbon elektron valensinya 4, yang bebasnya tidak ada 0 dikurang setengah dari yang berikatan, ada 8. Karena ini 4, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Kemudian si nitrogen elektron valensi 5, yang bebasnya di sini 2, yang dotnya 2, dikurangi dengan setengah dari 6, maka nilainya 0. Nah, untuk struktur kedua kita hitung juga bilangan
muatan formalnya untuk si S. Pertama, untuk si S 6 dikurang 2, elektron valensinya 6, yang bebasnya 2, dikurangi setengah dari 6. Karena ini 3 pasang, maka berarti 6 elektron, sama dengan positif 1. Untuk si karbon, elektron valensi 4, yang bebasnya 0, dikurang setengah dari 8 sama dengan 0. Muatan formal si nitrogen, elektron valensi dikurang yang bebas di sini ada 6, kemudian ikatannya ada 2 elektron. Untuk struktur terakhir, maka kita buat di sini ada 2 rangkap 2. Bagaimana muatan formal? Kita hitung muatan formal si S sama dengan 6 dikurang 4 kurang setengah dari 4. Oke, muatan formal S, elektron valensinya dikurang yang bebasnya dikurang setengah dari yang berikatan. Kemudian muatan formal si karbon, elektron valensi dikurang yang bebas, kemudian setengah dari yang berikatan. Elektron berikatan itu ada 8 ya. Nah, muatan formal N 5, elektron valensi dikurang yang bebas, kemudian dikurang setengah dari yang berikatan. Elektron berikatannya 4, sama dengan minus 1. Dari sini, maka struktur yang paling benar adalah struktur yang paling ketiga. Mengapa? Karena atom yang lebih elektronegatif itu akan mempunyai muatan negatif, dan dalam hal ini adalah nitrogen. Kita tahu dari antara nitrogen, karbon, belerang, yang negatif adalah si nitrogen. Maka dari perhitungan ketiga muatan formal ini, maka yang paling benar adalah perhitungan untuk ketiga. Berarti struktur yang lebih stabil untuk ion tiosianat adalah struktur 3 dengan NCS rangkap 2 ikatan. Nah, semoga bermanfaat. Jadi kalian coba, ada beberapa soal latihan di bagian ini supaya memahami. Boleh kalian jawabkan di kolom komentar ya. Ada 4 soal latihan, silakan dicoba. Baik, demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Kita jumpa di video berikutnya.